Halo semua, hari ini adalah sesi pertama dari belajar bareng, dimana kesempatan kali ini saya akan sharing sedikit bagaimana cara membuat foto vektor menggunakan aplikasi gratis dari Adobe. Nah, aplikasi ini sebenarnya bisa di-download di hampir semua device ya, Android dan iOS. Kalian bisa searching dengan nama Adobe Draw. Adobe Draw ya, jadi Adobe Illustrator Draw. Saya cek dulu sebentar. Nah, ini adalah aplikasi istilahnya Illustrator versi mini atau versi mobile dari Illustrator yang biasa kita kenal di komputer. Nah, untuk Adobe Draw sendiri itu sudah sampai di versi 4.8.0 ya. Jadi ini adalah versi terbaru yang saya gunakan. Ini free, jadi kalian bisa download dan gunakan semaksimal mungkin. Jadi untuk jadi berbeda kayak misalnya ada teman-teman yang nanya, kok nggak pakai designer gitu, misalnya Affinity gitu, misalnya Affinity Designer. Affinity Designer itu berbayar. Kebetulan memang saya sudah beli, nanti saya akan buatkan tutorial lain untuk Affinity Designer, tapi kita akan pakai aplikasi yang gratisan dulu. Jadi dengan aplikasi gratisan ini pun kalian sebenarnya sudah mampu untuk membuat kayak vektor yang model seperti ini nih, yang model kayak gini. Nah, ini yang dari dari bawaan apa namanya, yang di share sama si Adobe Illustratornya sendiri, Adobe Illustrator Draw-nya. Sedangkan yang ketika saya buka aplikasinya ya, jadi saya sudah sering banget bikin project menggunakan ini. Jadi ini beberapa contoh project yang sudah saya lakukan, dan ada project iseng yang saya buat seperti ini. Jadi kalau yang kalian mungkin yang hari ini saya pakai jadi thumbnail yang ini ya. Kemudian sedangkan yang kalian lihat di layar itu adalah yang ini nih, Opa Gongyo ya. Jadi Opa, salah siapalah kalian akan menyebutnya, Om Ajusi siapalah. Kemudian yang lagi satu adalah yang ini, saya lupa ini siapa namanya, pokoknya artis Korea juga deh. Nah, jadi hampir semua yang saya buat di sini, bukan hampir semua ya, yang kalian lihat di depan ini adalah apa namanya, saya buat dengan menggunakan Adobe Draw. Jadi hari ini kita akan perkenalan saja tentang Adobe Draw. Jadi memang saya akan buat materinya tidak panjang-panjang supaya bisa ditonton dengan mudah menggunakan handphone gitu atau apalah nanti ya. Saya upload di YouTube juga, nanti saya share juga di Facebook dan lain-lain. Tidak akan banyak. Jadi untuk ini pengenalan pertama atau dasarnya, paling tidak kalian sudah mengenal dulu Adobe Draw itu seperti apa dan apa kemampuan yang bisa dilakukan di Adobe Draw itu sendiri. Sedangkan untuk basic vector sebenarnya sama-sama saja, hanya saja kita akan mengenal sedikit tentang Adobe Draw. Saya akan buat satu buah project baru ya. Jadi project baru contohnya misalnya saya buat di sini saja sekalian. Nah, ini adalah tampilan awal dari ketika kalian ingin menggunakan atau memilih format untuk Adobe Canvas. Jadi kalau misalnya kayak di Photoshop atau Illustrator, ini kalian bisa nentuin mau pakai format ukuran apa. Di sini sudah ada sih sebenarnya. Kalau kalian ingin bikin format baru, tinggal diklik aja nih format, kasih formatnya namanya apa, kemudian unitnya apa. Kalau misalnya di sini ada pixel, inci, sentimeter, milimeter bisa digunakan. Lebar dan tinggi ya, ada lebar, tinggi, kemudian ada berapa pixel, dan kemudian max layernya, berapa layer yang akan kalian gunakan. Saya sih tidak pernah menggunakan format baru, saya gunakan format yang sudah ada di sini. Nah, misalnya nih kalian akan menggunakan digital illustration ya, jadi di sini sebenarnya sudah ada, misalnya kayak untuk ukuran iPad, untuk ukuran widescreen ya. Ini ukuran widescreen kalau misalnya ingin bikin thumbnail YouTube tuh pakai widescreen yang ini ya, yang ini dipakai.
kemudian ada macam-macam lagi di sebelah sini. Jadi hampir semua bisa kalian gunakan sebenarnya. Kemudian untuk ukuran print juga masih ada ya. Jadi standar kayak misalnya ada bahkan comic book, standar book portrait, A4 juga, ada A4 landscape juga. Ini terserah kalian akan gunakan yang mana. Sesuai dengan kebutuhan saja. Tapi saya biasanya menggunakan iPad portrait sih ya, iPad Pro portrait seperti ini. Jadi saya klik saja, nanti kita akan dilempar ke satu buah kanvas baru seperti ini. Nah, menggunakan Adobe Draw ini harus menggunakan iPad nggak? Enggak sih sebenarnya. Jadi saya juga pakai tablet ya, tablet Samsung biasa itu bisa juga kalian pakai sebenarnya, bahkan handphone. Terus kalau pakai iPad kan biasanya ada pensil tuh, ya kan? Saya tidak menjamin bahwa kalian menggunakan pensil juga lebih hasilnya juga akan bagus. Jadi itu tergantung dari kemampuan masing-masing juga. Cuman jangan pernah salah bahwa dulu waktu saya awal belajar Adobe Draw ini sendiri, saya belum pakai iPad Pro. Jadi saya menggunakan iPad biasa, iPad berapa itu ya? iPad ya pokoknya belum support Apple Pencil lah ya. Jadi belum menggunakan pensil. Kemudian saya menggunakan jari untuk bikin. Jadi pakai jari pun sebenarnya bisa. Kalau misalnya kalian menggunakan device yang udah punya pen gitu ya, udah punya pensilnya ya, itu sebenarnya hanya akan mempermudah saja. Tapi sebenarnya dasarnya tetap sama. Kalau kalian menggunakan jari juga bisa aja kalian buat gitu loh. Jadi tidak harus kalian menggunakan device yang bagus dulu untuk menghasilkan sebuah karya yang menarik. Jadi itu tidak menjamin ya. Device yang paling bagus sekalipun tidak menjamin bahwa karya kalian akan bagus. Itu hanya untuk mempermudah kalian bekerja saja. Nah, kembali kreativitas itu adalah di dalam diri kalian sendiri. Tapi jika kalian memang mau konsen atau mau serius dalam bidang ini, saya sarankan sih sebenarnya kalian menggunakan device yang support pen ya. Ataupun kalian bisa juga beli pen. Saya nanti mungkin saya share juga pen apa. Saya pernah beli pen stylus biasa ya. Jadi itu juga murah kok sebenarnya. Pasarannya kalau di Tokopedia dan kawan-kawan itu sekitar 100.000 yang bagus ya. Ada juga yang menurut saya paling bagus itu sekitar 400 ribuan lah. Nanti saya share di edisi terpisah. Tapi untuk sekarang saya akan jelaskan sedikit. Ini adalah tampilan dari si Adobe Draw. Di sini kalian bisa close ya. Kalau ini mau close ya balik lagi ke keluar. Sedangkan di sini ada pilihan untuk ketika kalian misalnya ingin membuat basic shape ya. Kita mulai dari atas. Jadi ada close, kemudian ada ini adalah undo ya. Kemudian ini adalah shape. Jadi kalian bisa menggunakan shape apapun yang kalian butuhkan di sini. Di sini ada macam-macam. Atau kalian bisa menempatkan shape sendiri di sini. Jadi capture information ini bisa kalian download juga. Nah, setelah itu ini adalah layernya. Jadi ini menutup ini ya, sembunyiin layer. Kemudian di sebelah sini adalah untuk save. Nah, enaknya menggunakan Adobe Draw adalah ketika kalian misalnya menggunakan CC ya. Saya tidak menggunakan CC karena belum subscribe ya. Belum beli istilahnya. Kalian bisa pindahkan dari misalnya kalian buat karyanya di sini, kalian tinggal open menggunakan Illustrator. Nah, nanti dia akan terlempar ke cloud. Setelah nanti dia terlempar ke cloud, nanti akan muncul otomatis di Adobe Illustrator kalian, Adobe Illustrator CC kalian di komputer atau dimanapun, di PC mungkin di Mac atau di tempat lain ya. Jadi ini bisa, enaknya adalah kalian bisa bekerja di sini buat misalnya bikin karya di sini, misalnya gambar. Nah, kemudian kalian tinggal lempar ke Illustrator atau Photoshop. Jadi benar-benar terbantu sekali ketika kalian menggunakan Adobe Draw ini. Selain Adobe Draw ini sebenarnya juga Adobe Sketch juga juga bisa fungsinya seperti itu. Cuman dalam hal ini saya bahas cuma Adobe Draw saja. Kemudian kalian juga bisa share ini menjadi sebuah gambar ya, atau menjadi sebuah link project. Nah, atau bisa juga langsung ke Behance atau di save sebagai PSD, di save sebagai PDF juga bisa, atau dijadikan time lapse. Nah, atau di save juga dijadiin keyboard. Nah, ini biasanya saya pakai untuk share image ya. Jadi kalau di iPad atau yang saya pakai ini adalah iPad Pro ya.
Ini ketika diklik save dia nanti akan tersave ke library saya di foto ya, foto. Oke. Nah, itu sedikit untuk bagian atas. Nah, bagian samping sekarang di sini ini adalah mungkin tidak terlihat ya kursor saya. Ini memang tidak ada kursornya sih. Jadi apa namanya? Kalian bisa cek ya. Jadi di sebelah kiri, nah, itu adalah settingan brush. Saya geser sedikit nih. Ini adalah brush, settingan brush ya. Jadi memang brushnya cuma standar banget, cuma segini doang, tidak bisa kita tambahkan. Nah, ya free gitu kan. Apa sih? Cuma free doang. Tapi saya bisa menjamin bahwa kalian bisa menggunakan brush-brush ini untuk hampir melakukan apapun sebenarnya di sini. Karena sebenarnya basic yang kita pakai kan sebenarnya cuma ini aja. Saya cuma pakai 2 bahkan dari tiga dari ke 6 brush ini. Paling ya brush ya, bulat ini ya, jadi untuk membuat apa namanya? Ya, membuat garis-garis begitu. Ini kalian bisa besarkan ataupun kecilin, tinggal di seperti ini kan aja. Nah, jadi ini ada brushnya, bisa kalian bentar, ini bisa kalian otak-atik ya. Oke, jadi bisa diperbesar atau perkecil. Ini ada di sini, besar brushnya. Nah, ini juga karena saya pakai input pensil, maka ini juga berpengaruh di penekanan ya. Tekan saya tebelin atau saya tekan pendek, apa namanya, tekan halus gitu. Nah, ini enaknya. Jadi sebenarnya ketika kalian menggunakan iPad Pro atau iPad biasa dengan pensil ataupun jika dengan tangan, itu sebenarnya bedanya cuma di situ aja. Contoh misalnya saya pakai tangan nih, saya delete dulu ini, saya buat baru, saya pakai tangan. Nah, ini sebenarnya kalau pakai tangan dia konstan. Ini pakai jari ya, bukan pakai tangan, pakai jari. Ini jadi telunjuk saya, ini konstan ya. Dia apa namanya? Tidak ada variasi tebal tipisnya. Sedangkan kalau misalnya pakai ini, pakai pensil, dia ada variasi tebal tipis. Nah, pun jika kalian menggunakan pensil atau sejenis pen itu saya sarankan sih sebenarnya ini ya, hati-hati ya, karena ketika kalian misalnya bikin lingkaran gitu misalnya, itu kadang tiba-tiba kalau pennya nggak bagus, stylusnya nggak bagus, dia hasilnya akan kayak gini nih. Jadi kadang-kadang maunya pelan tipis, ternyata malah bunceng-bunceng gini nih. Ini harus hati-hati sih. Jadi saya sarankan sebenarnya apa ya namanya, hati-hati aja sih. Sedangkan kalau pakai tangan sih aman, jadi pakai jari ya maksudnya ya. Jadi ini aman, mau bikin garis mau kayak gimana juga aman. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah ini, saya sering pakai adalah yang apa namanya, tajam misalnya ya, modelnya kayak gini. Ini saya lupa nama brushnya apa, pokoknya modelnya ujungnya lancip lah. Nah, sebenarnya kita juga bisa edit sih. Jadi di sini ada pilihan, misalnya saya edit yang lagi satu aja ya. Ini kalian bisa coba-coba. Nah, ini padahal pilihannya mau round banget atau mau, ya ini bisa kalian coba sebenarnya. Di tes-tes aja gitu. Angelnya mau kayak gimana kalau misalnya gini ya. Mau arahnya kemana, taper itu apa namanya, lebih dia tajam atau enggak. Nah, ini kalau kalian mematikan. Nah, kalau misalnya kalian menggunakan pen yang tidak terlalu bagus, saya sarankan ini pressure dinamiknya dimatikan ya. Jadi hasilnya konstan ya. Tidak perlu kalian ribet-ribet pakai tebal tipis. Jadi matikan aja pressure controlnya itu. Itu untuk brush kira-kira. Jadi masih banyak yang bisa diolah sebenarnya. Saya kembalikan ke awal settingannya. Saya reset aja, jadi biar kembali ke normal. Nah,
Kemudian yang di sebelah sini adalah layer. Jadi ini adalah layer yang bisa kalian pakai. Nah, kalian bisa menempatkan layer baru, membuat layer baru, tinggal klik saja tanda plus itu, draw layer untuk membuat draw gambar, atau image layer ketika kalian ingin import sebuah gambar. Contoh misalnya import gambar nih. Nah, ini kalian bisa cari dari library sendiri, take foto dari my file atau dari mana aja. Misalnya saya pakai dari on my iPad ya. Saya ambil misalnya foto siapa ya? Ini ada foto saya nggak ya? Ini terlalu banyak nih foto-fotonya. Ada foto pribadi ya? Ada foto, anggaplah yang ini ya. Saya nggak tahu ini siapa. Nanti tolong kalau misalnya copyrightnya bermasalah, maafkan saya nggak tahu ini siapa ya. Kemudian klik done. Jadi seperti ini. Jadi kita tinggal, saya delete yang bawah ini, jadi kita bisa bekerja di atas ini. Misalnya membuat line artnya. Saya ganti warna hitam. Oh ya, di sini juga kalian bisa ngedit warna ya. Mau pilih warna yang mana, atau kalian misalnya save warna atau picker manual. Jadi mau cari warna apa. Contoh misalnya di sini saya mau pakai warna inilah. Nah, kalian tinggal bekerja aja di sini di atasnya. Nah, mengenai detail nanti mulai istilah contoh bekerjaannya saya akan buat di seri berikutnya ya. Jadi ini cuma pengenalan dasar dulu untuk si Adobe Draw. Jadi kalian bisa bikin kayak gini nih. Misalnya jika ini terasa mengganggu gambarnya, pengen di gimana sih? Bisa nggak di opacity-nya diturunin dikit? Bisa banget. Kalian tinggal ini saja, kalian double klik 2 kali ya. Kemudian ini opacity-nya bisa kalian atur. Mau yang mana? Mau blending modenya mau yang mana juga bisa. Bedanya adalah ini kalian tidak bisa diputer-puter sih. Selama ini saya susah banget untuk muter-muter. Jadi biasanya kalau saya mau muter-muter, iPad-nya yang saya putar gitu. Jadi ini bisa kalian perbesar atau perkecil, ditransform. Jadi macam-macam yang bisa kalian olah, duplicate ya, atau di delete ya. Delete ini fungsinya untuk menghilangkan gambar ya. Jadi buat yang tidak tahu fungsi delete ini, jadi ini untuk menghilangkan gambarnya ya. Jadi ini fungsi delete ini sangat penting. Atau misalnya kalian bisa matikan colok matanya ya. Kalau biasa saya bilang di anak-anak di kampus ya, ini untuk menghilangkan atau menyembunyikan. Jadi kita colok matanya, hilang dia sebentar. Atau sebenarnya kalian juga bisa dari sini. Colok aja klik aja 2 kali. Nah, kalau misalnya kalian klik terus ini deh. Misalnya saya balik sini ya. Nah, kalau dicolok 2 kali mati, colok lagi 2 kali hidup. Kayak gitu. Ini bisa udah enak deh buat kerja. Contoh nih, bikin mata gitu, jelek banget. Kita sembarangan dulu ya. Jadi model kayak gini bisa. Modelnya seperti ini. Nanti untuk istilahnya mulai membuat line art dan lain-lain, saya akan coba besok atau lusa deh. Kira-kira seperti itu. Itu saja, karena target saya adalah tidak lebih dari 20 menit dan ini sudah 19 menit setiap sharing. Jadi biar nikmat gitu ya, maksudnya tidak terlalu banyak membuang kuota. Sekian kiranya untuk penjelasan dari Adobe Draw. Jika ada yang mau ditanyakan, kira-kira bisa tulis saja di kolom komentar atau akses saya melalui Facebook, Instagram ataupun lain sebagainya. Itu saja dari saya. Thank you guys. See you next time.